Bhima dan Duryodhana telah siap untuk bertempur. Keduanya mengangkat gada mereka dan menyerang secara bersamaan. Pada saat suara senjata mereka beradu, begitu kerasnya hingga menggema ke seluruh stadion kriket. Semua orang di sana berguncang. Orang-orang menutup telinga mereka. Pertarungan telah dimulai. Suara gada mereka membuat jantung semua orang berdebar. Keringat mengucur deras di kening mereka. Seolah-olah semua petir di langit telah menyambar di satu tempat. Begitulah mengerikannya pertarungan mereka. Semua penonton yang hadir di kerumunan mulai bertaruh siapa yang akan menang, Bhima atau Duryodhana, sambil berteriak sekeras-kerasnya. Bahkan setelah 4 jam, tidak ada satupun petarung yang terlihat lelah. Tetapi melihat mereka bertarung, orang-orang di tribun mulai bertengkar di antara mereka sendiri. Bhima kita, Duryodhana kita, seperti halnya partai-partai politik yang sedang bertikai. Menyaksikan hal ini, Dhritarashtra menjadi takut. Ia melihat bahwa masyarakat memiliki pendapat dan kesetiaan yang berbeda. Sebagian mendukung Kauravas, sebagian lagi mendukung Pandava. Hal ini membuatnya sadar bahwa di masa depan, masyarakat mungkin akan terpecah menjadi 2 kelompok dan saling berperang satu sama lain. Ia memahami bahwa jika pertempuran ini terus berlanjut, hal ini dapat membahayakan seluruh kerajaan. Ia memanggil Dronakarya dan berkata, "Acharya, cukup, hentikan pertarungan ini." Dronakarya menghentikan keduanya dan mengumumkan, baik Bhima maupun Duryodhana adalah sama dalam seni bertarung dengan gada. Tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Kemudian ia memanggil Arjuna mendekat dan berkata, "Arjuna, seluruh majelis kepanasan dengan ketegangan karena pertarungan Bhima dan Duryodhana. Semua orang menjadi gusar. Gunakanlah keahlianmu untuk mendinginkan suasana." "Tentu saja, Acharya," jawab Arjuna dan melangkah ke tengah arena. Ia melesatkan sebuah anak panah ke angkasa. Seketika itu juga, awan gelap berkumpul dan hujan deras mulai turun. Dengan segera, ia menembakkan sebuah anak panah lagi. Anak panah itu melesat ke langit dan mengeluarkan api. Sebelum tetesan air hujan dari anak panah sebelumnya sempat menyentuh tanah, air hujan itu menguap karena panas yang menyengat. Awan-awan pun terbelah. Kemudian Arjuna melepaskan anak panah lainnya ke langit. Tiba-tiba, jutaan kelopak bunga mawar menghujani, membuat seluruh kumpulan itu terlihat indah. Melihat hal itu, semua orang berseru, "Aha, Arjuna!" Segera, dia mengambil 4 anak panah dan membentuk penghalang persegi di sekelilingnya di tengah-tengah pertemuan. Seketika itu juga, ular-ular yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam tanah, merayap ke arah orang-orang. Semua orang mulai berteriak ketakutan. Arjuna kemudian melemparkan anak panah lainnya ke angkasa. Ratusan elang terbang dan menyambar ular-ular itu dengan cakar mereka. Takjub dengan pertunjukan keterampilan ini, semua orang bersorak, "Syabash, Arjuna!" Mendengar sorak-sorai tersebut, Duryodhana menjadi sangat marah dan merasa kepalanya akan meledak. "Mengapa tidak ada seorang pejuang dengan keahlian memanah seperti adikku?" keluhnya. Dia juga marah. Apakah tidak ada orang yang bisa melawan Arjuna? Apakah tidak ada seorang pun yang terlahir dengan kekuatan untuk melawannya? Tidak bisakah saya menemukan satu orang pun yang memiliki kekuatan untuk menentang Arjuna? Saat itu, sebuah suara terdengar, "Arjuna, berhentilah memamerkan trik kekanak-kanakanmu. Bertandinglah dengan saya jika Anda memiliki keberanian." Begitu mendengarnya, Duryodhana merasa seolah-olah ia telah menyelam ke dalam samudra nektar, benar-benar segar. Ia merasa percaya diri seolah-olah ia dapat mengangkat pegunungan Himalaya dengan satu jari. Dia merasa cukup berani untuk menaklukkan setiap kerajaan di bumi sendirian. Ia menoleh untuk melihat siapa yang telah berbicara, dan di sana berdiri seorang pemuda yang sangat tampan dengan kulit yang lebih bercahaya daripada matahari, mengenakan baju besi dan anting-anting sejernih kristal, memegang busur di tangannya. Ia terlihat seperti Dewa Shiva sendiri yang telah tiba membawa busur. Itulah Danavira Shurakarna, pahlawan besar yang terkenal akan kedermawanannya. Melihatnya, Duryodhana merasa seolah-olah dia telah menemukan seluruh pasukannya di sana. Kemudian Karna berkata, "Arjuna, semua yang telah Anda lakukan bukanlah seni persenjataan, itu hanya sulap. Anda tidak tahu perbedaan antara trik sulap dan keterampilan sejati astras. Ayo, bertandinglah denganku. Akan kutunjukkan padamu apa itu astras yang sebenarnya. Aku adalah murid dari seorang kesatria terhebat sepanjang sejarah, Parashurama, yang telah berkeliling dunia sebanyak 21 kali, membunuh semua ksatria yang ditemuinya. Hadapilah saya jika Anda mampu." Dengan segera, Dronakarya berdiri dan bertanya,
Dari kasta manakah Anda berasal? Saya seorang kusir kereta, jawab Karna. Seorang kusir kereta, tahukah kamu apa yang sedang terjadi di sini? Ini adalah pertunjukan perang ksatria. Seorang kusir kereta berani menantang kami? Anda pasti setara dengan kami dalam beberapa hal. Anda bahkan tidak layak berdiri di hadapan kami. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk memanggil kami untuk berperang? Keluar dari sini, kembalilah ke tempat asalmu. Tantanglah mereka yang setara dengan kalian. Teman-teman, jika saya menceritakan kepada Anda tentang salah satu cerita yang paling menarik, apakah Anda percaya bahwa cerita tersebut dapat membuat seseorang melupakan seluruh kehidupannya sejenak? Jika Anda membacakan cerita ini kepada anak-anak Anda, apakah Anda percaya bahwa mereka akan belajar nilai-nilai yang penting bagi kehidupan mereka? Apapun masalah yang Anda hadapi dalam hidup sekarang atau di masa depan, apakah Anda percaya bahwa Anda dapat menemukan solusinya hanya dengan membaca cerita ini? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih hebat dari film superhit manapun yang pernah Anda tonton. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah Mahabharata yang lengkap, yang ditulis dengan gaya Vikramaditya, tersedia dalam 2 bagian, baik dalam bentuk buku maupun e-book, di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah memberikan tautan dalam deskripsi di bawah video ini, jadi segera pesan sekarang juga, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Ketika Karna mendengar kata-kata itu dari Dronakarya, ia merasakan kesedihan yang begitu mendalam, sehingga ia berpikir, tidak ada alasan bagiku untuk terus hidup. Pada saat itu, Shakuni meletakkan tangannya di pundak Duryodhana dan berkata, kesempatan yang kamu tunggu-tunggu sudah ada di depanmu. Waktumu telah tiba, Duryodhana. Berdirilah. Kemudian Duryodhana berdiri dan berbicara. Acarya, apa yang baru saja kau katakan? Kamu mengatakan bahwa karena kasta, seorang kusir kereta tidak memiliki hak untuk bertempur di sini. Ini adalah ujian keberanian, bukan ujian kasta. Ini bukan tentang kasta, tidak boleh tentang kasta. Tes kasta katamu? Ingatlah ayahmu, Bharadwaja. Bagaimana ia dilahirkan? Bukankah kelahiranmu dianggap sebagai sesuatu yang hina? Bukankah kamu dilahirkan dari sebuah periuk tanah liat? Itulah kasta Anda. Dan bagaimana dengan Bhisma, kita yang agung dari dinasti Kuru? Ia terlahir dari Gangga, istri dari Samudra, bukan? Apakah kastanya? Apakah saya harus memberitahukan semua itu kepada Anda? Akar dari silsilah Kuru kita adalah Vasistha, yang terlahir dari Urvasi, seorang bidadari, bukan? Vasistha menjadi ayah dari Shakti dengan seorang wanita dari kasta kelima, dan dari Shakti lahirlah Parashara, dan Parashara memiliki kakek kita, Vyasa, yang menikah dengan seorang wanita nelayan. Bukankah itu benar? Vyasa dengan nenek kami yang janda, Ambika, melahirkan Dhritarashtra, dengan nenek kami yang lain, Ambalika, melahirkan paman kami, Pandu, dan dengan pelayan kami, Vidura, yang kalian semua hormati sebagai perwujudan dharma. Tergantung pada situasi, karena kebutuhan, silsilah Kuru kita telah lama menjadi bercampur aduk. Jadi, apa gunanya berkhotbah tentang kasta sekarang? Bahkan jika Anda bersikeras dengan mengatakan bahwa hanya para raja di dalam majelis kerajaan ini saja yang memenuhi syarat untuk bertempur, baiklah, di kerajaan Kuru, kita ada sebuah kerajaan yang mulia bernama Angga, yang berlimpah dengan kemakmuran. Aku sekarang menganugerahkan kerajaan itu kepada Karna. Saudara Dushasana, bawakanlah mahkota emas yang bertahtakan 9 buah permata yang sangat berharga itu. Paman Gandhara Sarvabhauma, Shakuni, bawakan aku singgasana emas yang bertahtakan permata dan permata. Para orang bijak, mulailah musik upacara. Para pengawal, hiasilah Raja Karna dengan segera. Para wanita yang berbudi luhur, tandai dahinya dengan tilak yang penuh berkah. Hari ini, di hadapan semua orang, di hadapan semua cendekiawan ini, saya secara permanen mencabut wabah, mematikan yang disebut kasta ini dari akarnya dan menguburnya selamanya. Dengan kata-kata ini, Duryodhana mendekati Karna dan menyatakan, sahabatku, saya tidak hanya memberikanmu kerajaan Angga, saya juga memberikanmu separuh takhta saya. Bagi Karna, yang telah diselamatkan dari penghinaan yang mengerikan oleh Duryodhana, Duryodhana tampak seperti dewa. Karna menyadari bahwa, walaupun Tuhan sendiri hadir dalam pertemuan itu, beliau tidak akan memberikan penghormatan dan kekuasaan yang sama seperti yang baru saja diberikan oleh Duryodhana kepadanya. Maka Karna berkata, Duryodhana, hari ini, di depan semua orang ini, aku memberikan janjiku kepadamu. Tubuhku, pikiranku, hidupku, jiwaku, sampai nafas terakhir yang kuambil dari alam ini, akan kubaktikan kepadamu.
Saya akan menjadi teman Anda, pelayan setia Anda. Janjimu adalah janjiku. Dunia akan melihat Karna dan Duryodhana sebagai satu kesatuan. Keinginan Anda akan menjadi keinginan saya. Tujuan Anda adalah tujuan saya. Saya akan melakukan segalanya untuk memastikan Anda menang di mana-mana. Saya bersumpah di hadapan para dewa. Duryodhana, yang telah mencari sebuah kerajaan untuk diberikan kepada Karna hanya untuk mendengar kata-kata itu darinya, sangat gembira, bukan kepalang. Para pengawal, katanya, siapkan jalan untuk mengantar Raja Karna ke istana bagian dalam. Teman-teman, episode berikutnya akan berada pada level yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai terlewatkan. Kita akan bertemu lagi hari Sabtu depan pada jam yang sama. Pesanlah buku Mahabharata saya sekarang juga. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Dan juga, jika Anda belum berlangganan ke channel saya, silakan segera lakukan. Sampai jumpa, jaga diri baik-baik. Sampai jumpa.